Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia. Saya dari 10 TKJ 5 ingin menjelaskan tentang pengertian K3LH, contoh-contoh K3LH dan penggunaan alat K3LH di lab komputer. K3LH adalah aturan terkait tentang kesehatan, keselamatan kerja, serta lingkungan hidup. Aturan ini berkaitan dengan keselamatan pekerja ketika bekerja di perusahaan maupun instansi. Program ini bisa juga diartikan supaya melindungi tenaga kerja atau karyawan. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi yang optimal dengan menunjukkan keadaan yang fit untuk mendukung terlaksananya suatu kegiatan kerja dalam rangka menyelesaikan proses penyelesaian pekerja secara efektif. Keselamatan kerja adalah suatu usaha yang mungkin dapat memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja pada setiap karyawan dan untuk melindungi sumber daya manusia yang ada. Pentingnya K3LH di lingkungan sekolah. Yang pertama, melaksanakan piket kebersihan di ruang kelas dan ruang-ruang lainnya secara teratur. Yang kedua, melaksanakan kegiatan kebersihan sekolah secara rutin seperti Jumat bersih. Yang ketiga, menjaga kebersihan toilet dan kamar mandi di area sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan alat-alat praktikum. Yang kelima, menjaga kerapihan ruangan. Posisi tubuh yang benar, bagian kepala dan leher. Posisi kepala dan leher yang baik yaitu tegak dengan pandangan lurus ke depan. Dengan posisi ini, praktikan akan sanggup bertahan lama di depan komputer dan tidak cepat merasa lelah. Posisi leher yang terlalu lentur untuk kepala menenggah atau menunduk saat menghadap monitor tidak dibenarkan karena akan cepat lelah. Bagian punggung. Duduk dengan punggung yang tegak dari rileks merupakan posisi yang benar saat menggunakan komputer. Badan yang terlalu membungkuk, terlalu miring ke kiri dan ke kanan dapat menimbulkan rasa sakit. Usahakan agar seluruh punggung tersangka dengan baik oleh sandaran kursi. Bagian pundak. Atur posisi pundak sedemikian rupa agar otot-otot pundak tidak tegang. Usahakan agar pundak tidak terlalu ke bawah ataupun terlalu tegak. Posisi lengan dari siku. Posisi lengan yang baik adalah berada di samping badan dan siku membentuk sudut lebih besar dari 90 derajat. Pada bagian kaki, gunakan sandaran kaki atau footrest sehingga tungkai berada dalam posisi yang nyaman. Posisi monitor. Letakkan monitor di ruangan dengan pencahayaan yang cukup, tidak terlalu terang maupun redup. Atur posisi monitor agar berada tepat di depan mata dengan jarak ideal dari mata ke komputer 30 cm. Aturlah kecerahan monitor agar cahaya yang keluar tidak terlalu terang atau terlalu redup. Gunakan filter screen, filter monitor untuk meredam radiasi. Penggunaan mouse. Letak mouse yang benar yaitu di samping keyboard. Sesuaikan tangan yang biasa digunakan untuk bekerja. Jika praktikan bekerja dengan tangan kiri, letakkan mouse di sebelah kiri keyboard dan aturlah agar setting mouse menjadi left-handed melalui sistem operasi. Penggunaan mouse ketika menggunakan mouse adalah agar pergelangan tangan berada pada posisi tidak menggantung atau lebih rendah dari mouse. Penggunaan keyboard. Sejajarkan pergelangan tangan dengan telapak tangan. Upayakan pergelangan tangan selalu sejajar dengan telapak tangan. Lemaskan pergelangan tangan seperti mengambang, jangan tegang posisi siku menggantung. Pastikan siku dalam posisi bebas menggantung. Menjadarkan siku pada sandaran kursi saat mengetik. Selain itu, sulit mengetik juga membuat tegang dan cepat lelah. Lemaskan jari telunjuk dan jari manis. Kunci mengetik tanpa teks lelah adalah melemaskan seluruh jari. Jangan kaku dan tegang, biarkan lemas, rileks apa adanya. Tekan tombol keyboard dengan tenang, jangan menekan tombol dengan kuat atau mengalirkan kekuatan penuh pada tangan. Bila tidak mengetik, lemaskan keseluruhan tangan. Bila sedang tidak memencet tombol di keyboard, keadaan sebelum mengetik juga mempengaruhi kondisi di saat mengetik.
Posisi meja dan kursi. Atur meja dan kursi sedemikian rupa hingga posisi duduk di depan monitor lebih nyaman dan dapat menjangkau keyboard dan mouse dengan mudah. Selain diatur posisinya, perangkat keras komputer harus dijaga dengan baik karena perangkat-perangkat tersebut menggunakan listrik. Posisi kotak CPU. Kotak CPU yang diletakkan di lantai dan tidak dilengkapi dengan ground dapat mengalirkan listrik saat kita menyentuhnya tanpa alas kaki. Untuk menghindari korsleting, kotak CPU sebaiknya diletakkan di tempat yang aman, misalnya di atas meja. Kotak CPU dapat ditanahkan dengan cara dihubungkan ke tanah atau tembok menggunakan seutas kawat lembaga. Karena CPU membutuhkan konsumsi listrik yang besar, maka kita harus menjauhkannya dan benda-benda cair dan binatang atau serangga untuk menghindari korsleting. Posisi kabel-kabel. Atur susunan kabel secara baik dan rapi. Periksalah stop kontak atau sumber listrik. Jangan sampai ada yang longgar karena aliran listrik yang tidak stabil berpotensi merusak perangkat keras komputer dan mengakibatkan korsleting. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.